Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah serta pertolongannya kepada kita untuk kita bisa istiqomah dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan tentang ciri-ciri atau tanda ahlul bid'ah, dan yang paling menonjol nampak kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, syiddatu mu'adatihim li hamlati akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permusuhan mereka yang sangat sengit kepada ahli sunnah wal jamaah yang senantiasa mengibarkan bendera tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ahlul bidah juga senantiasa memberikan gelar-gelar yang jelek kepada ahli sunnah wal jamaah, para pengikut sunnah Rasul, pengikut sunnah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwasanya ini merupakan kelakuan yang juga dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW ketika berdakwah tauhid, beliau diberikan gelar-gelar jelek oleh kaum musyrikin jahiliyah. Dikatakan penyair yang gila, tukang sihir, dikatakan dukun, dikatakan pendusta, dan seterusnya. Maka sunnatullah, setiap yang mengikuti jejak Rasul SAW, setiap yang mendakwakan seperti dakwah Nabi, pasti akan mendapatkan perlakuan sebagaimana kaum musyrikin terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin antum pernah ingat kisah dakwah Rasul pertama kali ketika dimusuhi oleh kaum musyrikin jahiliyah. Kemudian Rasul bertemu dengan Waraqah bin Naufal, yang beliau dari ahli kitab, tahu tentang kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ucapan emas Waraqah bin Naufal, setiap yang membawa ajaran yang dibawa oleh para nabi-nabi seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti udhiya.
Ya, kata Waraqah bin Nawfal, tidaklah orang yang membawa ajaran seperti ajaran engkau Nabi Muhammad, yaitu ajaran tauhid, melarang dari kesyirikan, pasti udhiya, pasti akan mendapatkan onak dan duri, caci makian, bulian, dan yang semisal dengannya. Sunnatullah. Sepanjang masa demikian, ahlul bidah mengikuti jejak kaum musyrikin jahiliyah. Kemudian di halaman 306 ditegaskan lagi oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, kadzalikal mubtadi'atu khadalahumullah. Demikian pula ahlul bidah, semoga Allah menghinakan mereka. Iktasamul qawla fi hamlati akhbarihi. Mereka istilahnya berbagi tugas untuk menjelek-jelekkan para pengikut ajaran Rasulullah SAW. Wa naqalati atharihi, yang senantiasa menyampaikan athar ajaran Rasulullah SAW. Warwati ahadits, yang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Al-muqtadina bi sunnatihi, yang mengikuti sunnah Rasul. Fasammahum ba'dhum hasyawiyah. Ahlul bidah, mereka menamai ahlus sunnah yang mengikuti sunnah Rasul, mendakwakan sunnah Rasul, dinamai dengan hasyawiyah. Yaitu apa? Artinya yang tidak ada harganya, orang rendahan. Wa ba'dhum musyabbiha, sebagian lagi menamai ahlussunnah dengan musyabbiha, karena ahlussunnah menetapkan sifat Allah namun dituduh menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa ba'dhum mabita, sebagian mereka menamai ahlussunnah dengan nabita, khawarij. Ya, seperti sekarang ini ketika ahlussunnah wal jamaah berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah Rasulullah SAW, dikatakan terlalu keras, radikal, intoleransi, dikatakan seperti khawarij. Padahal sekali lagi yang paling getol dan terdepan dalam membantah kelompok khawarij, kelompok teroris, dakwah as-salafiyah ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Namun meskipun demikian tetap digelari dengan khawarij ataupun nabitah. Wa ba'dhum nasibah, sama dengan tadi nasibah, sebagaimana kelompok Syiah Rafidhah menuduh ahlus sunnah sebagai nasibah khawarij. Wa ba'dhum jabariyah, sebagian lagi menuduh ahlus sunnah dengan jabariyah, yang mengatakan Allah memaksa perbuatan hamba. Ya, semuanya sekali lagi adalah kelakuan ahli bidah kepada ahli sunnah, sebagaimana kelakuan musyrikin jahiliyah terhadap Rasulullah SAW. Kemudian Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i mengatakan, wa ashabul hadis isamatun min hadhihi al-ma'aibi bariyah naqiyatan zakiyatan taqiyah. Padahal ashabul hadis, ahlus sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, ahlus sunnah wal jamaah yang sejati, as-salafiyin, mereka maksum, tersucikan dari gelar-gelar jelek tersebut. Ya. Isamatun ay maksumatun, mereka tersucikan, terbebaskan dari gelar-gelar yang jelek tersebut. Mereka bukan jabariyah, mereka bukan khawarij, mereka bukan musyabbiha. Naqiyah, mereka suci. Zakiyah, mereka bersih. Taqiyah, bertakwa. Walaisu illa ahlas sunnatil mudiyah wasiratil mardiyah wasubulis sawiyah wal hujajil balighatil qawiyah. Tidaklah mereka as-salafiyin, ahlul hadis, kecuali mereka adalah ahlus sunnah, pengikut sunnah Rasul, al-mudiyah, sunnah Rasul yang terang benderang, wasirati al-mardiyah, tidak lain mereka hanyalah pengikut jejak Rasul yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah as-salafiyin, kecuali mereka adalah pengikut as-subul as-sawiyah, jalan yang lurus, wal hujajil balighatil qawiyah. Tidaklah ahlus sunnah, ahlul hadis, as-salafiyin, kecuali pengikut hujah-hujah yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Qad wafaqahumullah jalla jalalu dittiba'i kitabih. Allah memberikan taufik kepada ashabil hadis, as-salafiyin, untuk mengikuti Al-Quranul Karim,
kitabnya, wa wahyihi, wahyunya, wa khitabihi, ucapannya, wal iktida bi rasulih sallallahu alaihi wasallam fi akhbari. Ahli sunnah telah Allah berikan taufik untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasul sallallahu allati amara fiha ummata bil ma'ruf minal qawli wal amal, yang mana sunnah Rasul memerintahkan umat beliau untuk berkata yang baik dan berbuat yang baik, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa zajarahum fiha anil munkar minha, dan melarang mereka dari kemungkaran, wa a'anahum ala tamasuk bi siratihi, Allah menolong mereka untuk berpegang teguh dengan jejak Rasul, wal ihtida bi mulazamati sunnati, untuk mengikuti sunnahnya Rasul, wa syaraha sudurahum li mahabbatihi, dan Allah melapangkan dada ashabul hadis ahli sunnah untuk mencintai Rasul, wa mahabbati a'immati syariatihi, dan untuk mencintai para imam-imam ahli sunnah, wa ulama ummatihi. Ini sekali lagi luar biasa ucapan Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah tentang bagaimana gambaran ahlu sunnah wal jamaah yang sejati. Ya, bagaimana ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang hanya ittiba, mengikuti qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Mereka tidak mengarang-arang akidah baru, tidak mengarang ibadah baru, metode dakwah yang baru. Mereka hanya mengikuti ajaran Rasulullah SAW dengan pertolongan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau istilah orang Arab, ma'ajmal hadal kalam. Alangkah indahnya ucapan Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i di sini. Dan di dalamnya juga ada bentuk pengokohan bagi ahli sunnah untuk tetap bersabar meskipun dibuli, dicaci maki, digelari dengan gelar-gelar yang jelek, dikatakan tidak berakhlak, tidak mengikuti akhlakul karimah karena enggak mengikuti kemauan si fulan dan allan dan seterusnya, maka biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Da'il kilabatan bawal qafilatu tasir, kata orang Arab. Kata Fudail bin Iyad, ilzam tariqal huda wa la yadurruka qillatus salikin. Peganglah jalan kebenaran meskipun sedikit yang mengikuti jalan kebenaran tersebut. Wa iyyakum wa turuqad dalal, jauhkan diri kalian dari jalan-jalan kesesatan. Wala taghtar bi kathratil halikin, dan jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Ya, Rasul saja mendapati perlakuan kaum musyrikin seperti itu, padahal beliau adalah manusia yang paling berakhlakul karimah. Namun inilah sunnatullah, yang mendakwahkan tauhid akidah yang benar pasti akan mendapatkan caci makian, bulian, ujian dan cobaan sedikit atau banyak, cepat atau lambat, sunnatullah. Ya, sebagaimana kata Waraqah bin Naufal tadi. Kemudian di dalam ucapan Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i tadi terdapat juga tanda ahli sunnah wal jamaah, nanti akan disampaikan, yaitu cintanya mereka kepada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, wa man ahabba qauman fahuwa minhum, barang siapa yang mencintai sekelompok manusia maka dia termasuk dari golongan tersebut. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Bi hukmi qauli Rasul sallallahu, sebagaimana kata Rasul, al mar'u ma'aman ahabbah, seseorang tergantung kepada orang yang dia cintai. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau orang itu mencintai orang-orang kafir, orang-orang fajir, ahlul bid'ah, naudzubillah min dalik, maka pada hari kiamat dibangkitkan dengan mereka. Namun sebaliknya, yang mencintai Rasul, mencintai para sahabat Rasul, dan betul-betul dibuktikan dengan ittiba, mengikuti ajaran Rasul dan para sahabat Rasul, maka akan dibangkitkan bersama mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita bersama Rasul dan para sahabat di hari kiamat kelak. Namun sekali lagi, cinta yang sejati, bukan cinta yang palsu. Banyak orang mengaku-ngaku cinta kepada Rasul, namun di kehidupan sehari-hari menyimpang dari ajaran Rasul, apalagi masalah al-aqidah. Rasul melarang dari berbuat syirik, Rasul melarang dari berbuat bid'ah, namun mereka jatuh ke dalam kesyirikan, kebid'ahan, bahkan mereka memusuhi dakwah tauhid, memusuhi sunnah Rasul. Maka bagaimana
dikatakan mereka cinta kepada Rasul, itu cinta yang palsu. Sebagaimana kata seorang penyair, ta'sir rasula wa anta tudhir hubbahu hadza muhalun fil qiyasi badi'u. Engkau mengaku cinta kepada Rasul, namun engkau menyimpang dari ajar Rasul, engkau memaksiati Rasul. Ya. Ini sesuatu yang tidak connect, istilahnya tidak nyambung. Laukana hubbuka shadiqan la ta'tahu. Seandainya cintamu itu jujur, seandainya cintamu itu betul kepada Rasul, engkau akan mentaati Rasul, engkau akan mengikuti ajar Rasul. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang cinta itu akan mengikuti orang yang dia cintai. Maka tidak cukup hanya sekedar pengakuan cinta Rasul, tidak cukup gembar-gembor cinta Rasul, namun harus ada pembuktian di lapangan dengan ittiba, mengikuti ajaran Rasul, bukan malah nyinyiri ittiba Rasul, bukan malah memusuhi dakwah kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang dibangkitkan bersama Rasul hanyalah yang cinta kepada Rasul dengan pembuktian di kehidupan sehari-hari. Kemudian kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, wa ihda alamati ahli sunnah hubbuhum li a'immati sunnah wa ulama'iha. Di antara tanda, ciri khas, karakteristik ahli sunnah wal jamaah yang sejati, cintanya mereka kepada imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Ya, terutama misalnya sekarang ini di abad ini ada 3 imam ahli sunnah, Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Asy-Syaikh Al-Albani, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Cinta kepada mereka termasuk tanda ahli sunnah wal jamaah. Adapun mencaci maki, menuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan keji, ini ciri ahli bidah. Sebagaimana sudah kita sampaikan dari ucapan, siapa yang masih ingat? Al-waqi'atu fi ahlil athar. Ucapan siapa itu? Siapa? Bukan. Ucapan tanda ahlil bidah, al-waqi'atu fi ahlil athar. Ucapan ulama salaf siapa itu? Ucapan ulama terdahulu, bukan yang sekarang. Itu ucapan yang sangat masyhur, kita bahas pada pertemuan yang lalu. Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, yang sudah kita sampaikan, beliau bersama Imam Abu Zur'ah Ar-Razi menulis kitab tentang akidah, judulnya apa? Aslus Sunnah wa I'tiqadu Ad-Din. Ucapan itu ada pada kitab Aslus Sunnah wa I'tiqadu Ad-Din. Ini baru minggu yang lalu kita bahas alamatu alil bidah al-waqi'atu fi alil athar. Nah, di murajaah lagi. Wa ida alamati ahli sunnah hubbum li a'immati sunnah wa ulama'iha. Tanda ahli sunnah diantaranya cintanya mereka kepada imam-imam ahli sunnah wa ulama'iha, baik yang terdahulu maupun yang sekarang. Wa ansariha, cintanya mereka kepada para penolong pembela sunnah. Wa auliya'iha, tadi para pembela penolong sunnah. Wa bughdhum li a'immatil bidah, dan kebencian mereka kepada para tokoh-tokoh penyesat umat atau ulama-ulama ahli bidah. Alladzina yad'una ilan nar wa yadulluna ashabahum ala daril bawar, yang mereka para ulama-ulama ulama-ulama ahli bidah, mereka menyeru manusia kepada neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Sebagaimana kata Rasul, di akhir zaman nanti akan ada du'atun ala abwabi jahannam, akan ada dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Barang siapa mengikuti ajakan mereka akan dimasukkan juga ke neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Wa qad zayyana Allah subhanahu quluba ahli sunnah wa nawwaraha bihubbi ulama'i sunnah. Sungguh Allah telah menghiasi hati ahli sunnah salafiyin dan memberikan cahaya kepadanya
untuk cinta kepada ulama sunnah. Fadlan minhu jalla jalal wa minna, sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka sekali lagi ini salah satu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah nanti akan dibawakan riwayat-riwayat yang mendukung ucapan Imam As-Sabuni tadi. Ya, namun sekarang kita akan tambahkan lagi apa saja tanda-tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan sama dengan yang kemarin kita akan nukilkan dari Syarah Ushulus Sunnah oleh Asy-Syaikh Al-Walid bin Saifin Nasr hafizallahu taala. Sama kurang lebih dengan yang kemarin, ada di sini 24 tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini iya, kemarin ada bait syair kalau nggak salah di sini yang ana agak kelupaan. Di sini ada Dinun Nabi Muhammadin akhbaru, tentang kata-kata al-athar ya. Mungkin antum ingat ketika kita mau membawakan makna al-athar, kita bawakan ucapan Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Kalau di sini dikatakan Abda bin Zaid Al-Asbahani, yaitu ucapan Dinun Nabi Muhammadin akhbaru. Agama Nabi Muhammad itu adalah al-hadis. Ni'mal mati alil fata al-atharu. Sebaik-baik yang dipegangi oleh para pemuda adalah al-athar, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan la targhabanna anil hadisi wa ahlihi. Jangan pernah membenci al-hadis dan para pengikut al-hadis. Farra'yu lailun wal hadisu naharu. Logika, akal, pendapat manusia itu seperti malam gelap, sedangkan hadis itu seperti siang yang terang benderang. Wala rubbama ghalital fata atharal huda wa syamsu bazighatun laha anwaru. Barangkali ada sebagian orang yang tersembunyi baginya jalan petunjuk, sedangkan matahari itu sangat terang benderang. Ini sekadar faedah saja, yaitu dari ucapan sebagai ulama, ada yang menisbatkan kepada Imam Ahmad, ada juga yang mengatakan dari Abda bin Ziyad Al-Asbahani. Taib, kita baca di sini di halaman 26 tanda atau ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah al-firqatin najiyah atau ifa al-mansurah as-salafiyin. Beliau mengatakan awwalu alamatin min alamati ahli sunnati wal athar ihtimamuhum bitauhid wan nahyu anisyirki. Tanda pertama dari tanda-tanda ciri khas ahli sunnah wal athar, perhatian mereka, prioritas mereka untuk mengajarkan, mendakwahkan tauhid dan melarang dari kesyirikan. Lawannya adalah tanda ahli al-bidah, tidak ada perhatian kepada dakwah tauhid, kepada larangan dari kesyirikan. Bahkan di sini beliau seperti yang kita isyaratkan tadi menyebutkan 24 tanda ahli sunnah. Tapi yang pertama ini beliau syarah, terangkan, tegaskan sampai kurang lebih ada hampir 6 halaman. Syarah poin pertama ini. Yang lainnya singkat-singkat. Apa maksudnya? Ini sekali lagi penegasan dari Asy-Syaikh Al-Walid. Inilah ciri khas pertama dakwah as-salafi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul-betul mereka getol, antusias mengajarkan at-tauhid, melarang dari segala bentuk kesyirikan. Bahkan kata beliau, fa'alal alimir rabbani an yurabbiyan nasa ala tauhid. Seorang alim rabbani hendaklah dia mentarbiyah manusia di atas tauhid, min khasyatillah wahda wa raja'i wa du'ai wahda la syarikalah. Untuk mereka hanya takut kepada Allah, hanya berharap kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah yang tidak ada sekutu baginya, wa mahabbati wa ta'dhimihi. Untuk manusia diajarkan cinta kepada Allah, mengagungkan Allah, wa dzikri wa ibadati wal ikhlas fi dzalika kullihi. Untuk mereka berzikir, beribadah dan mengikhlaskan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dibawakan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Di antaranya beliau mengatakan fal arif himmatu tasihul asas wa ihkamuhu. Orang yang bijak, orang yang berakal, orang yang alim, itu prioritas utamanya bagaimana mengokohkan pondasi landasan agamanya. Wal jahil yarfa'ul bina min ghairi asas. Sedangkan orang yang jahil, dia lebih mementingkan apa? Meninggikan bangunan tanpa memperhatikan apa? Pondasi. Apa yang terjadi? Akan roboh rumah tersebut. Kemudian kata beliau, walaysa lana an nusawwighal khuruj an sabilillah wa sabili rusuli fi da'wa ilai. Tidak boleh kita keluar dari jalannya Allah, dari jalannya Rasul dalam dakwah ini dengan alasan bi anna dzuruf taghayyarat. Sekarang keadaan sudah berubah, bukan sebagaimana zaman jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Ini Syekh Walid ingin membantah syubhat-syubhat alasan sebagian orang yang tidak mau memprioritaskan dakwah kepada tauhid dengan berbagai alasan. Di antaranya alasan sekarang keadaan sudah berubah, ya. Au annan nas qad malut tikrar, atau dengan alasan manusia bosan dengar tauhid sudah puluhan tahun ngaji tauhid. Na'udzubillah min dzalik. Au annana nabahas an jadid, kita mau yang baru, sudah bosan dengan tauhid. Ini yang sudah kita juga dengarkan dari sebagian orang, sudah bosan dakwah tauhid, pingin dakwah yang baru. Naudzubillahi min dzalik. Au annal hikmah taqtadi taghayyara masri dakwah limuwajahati qadayal asr, atau dengan alasan bahwasanya termasuk hikmah yaitu merubah arah dakwah untuk melawan istilahnya problematika zaman now, ya. Masa mau orang sudah sampai ke bulan kita masih apa? Dakwah tauhid saja. Naudzubillah min, biarkan mereka ke bulan, kita apa? Mau masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan at-tauhid. Nah, au anna da'watana muwajahatun lil muslimin wala wujuda lisyirk. Yang kita juga dengarkan dari oknum doktor yang mengaku salafi namun mengatakan bahwasanya ngapain dakwah tauhid kepada kaum muslimin? Enggak ada kesyirikan di tengah mereka. Dakwah tauhid itu untuk ahlul kitab sebagaimana hadis Mu'adz bin Jabal. Naudzubillahi min dzalik. Berbagai macam alasan-alasan batil untuk menjauhkan umat dari dakwah tauhid, melarang dari kesyirikan. Wala wujuda lisyirki bainahum. Dan masih banyak lagi alasan-alasan mereka. Itu seperti sebagian oknum juga mengatakan, ini seperti dalam pasar. Dipasarkan beda-beda. Ada yang jual jeruk, jual daging. Enggak semuanya jual jeruk. Enggak semuanya jual daging. Macam-macam. Ada yang dakwah tauhid, dakwah fikih, dakwah dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalau mungkin di kelas satu kelas mungkin di masjid, oke lah mungkin. Yang satu ngajar akidah, fikih dan sebagainya, suatu yang biasa. Tapi dalam masyarakat yang sekian banyak dan dai-dai tersebut berpencar di tempat-tempat yang lain. Di sini dakwah tauhid, yang sana fikih saja. Lalu yang sana ada yang mati tanpa tauhid, bagaimana? Cuma inilah sekali lagi alasan-alasan orang yang malas dakwah tauhid. Sudah apa? Loyo, sudah apa? Melempam dakwah yang sebenarnya. Maka sekali lagi hati-hati dengan asyubuhat. Para ulama semuanya dari kalangan Ahlussunnah sepakat dakwah tauhid itu yang paling utama, yang pertama. Cuma sekali lagi sekarang muncul oknum-oknum yang mau menggombosi dakwah tauhid dengan berbagai macam alasan-alasan yang batil. Maka Syekh Walid mengatakan fa'ala hadza fa inna ayya islahin la yabda min islahil qalbi bitauhid falaysa bi islahin haqiqi. Maka dari sini pembaharuan apa saja yang tidak dimulai dengan pembaharuan hati dengan tauhid, maka itu bukan pembaharuan yang sebenarnya. Kemudian dibawakan lagi juga ucapan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kata Syekh Walid, qala Syekhuna Al-Albani rahimahullah, wal ahzabul islamiyah kulluha ma'al asafi la tu'iru dzalika ihtimaman yudkar. Kelompok-kelompok
pergerakan kaum muslimin, kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin, mereka semuanya sangat disayangkan, tidak ada perhatian sama sekali dengan dakwah tauhid atau melarang dari kesyirikan. Li'annahu yu'addi bi za'mi ba'dihim ilal ikhtilaf wa tafriqah, dengan alasan kalau dakwah tauhid melarang dari syirik akan terjadi perpecahan. Ini sekali lagi adalah alasan-alasan kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin. Ma'annahum ya'lamun annal anbiya innama kana awwala da'watim i'budullah wastanibut taghut. Padahal mereka tahu, para anbiya semuanya, dakwah mereka pertama kali u'budullah, sembahlah Allah, ibadahnya Allah, wastanibu at-taghut. Ya, wa khairuhum man yaskut an qiyami ghairi bihadal wajib. Namun yang paling baik dari mereka itu minimal diam, tidak mau ngoceh. Namun yang paling berbahaya yang suka nyinyiri dakwah at-tauhid, memusuhi dakwah at-tauhid, mengusir dai-dai yang mengajarkan tauhid, membubarkan kajian-kajian tauhid. Ini yang lebih parah lagi, ya. Makanya Syekh Sulaiman ada di telegram beliau tadi, kata beliau kalau orang itu tidak mau dakwah tauhid, sama dengan Syekh Wahid tadi, minimal bukan nggembosi dakwah tauhid, musuhi dakwah at-tauhid. Ini kita mau bacakan ucapan yang indah dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhullah taala yang sudah kita sampaikan. Meskipun beliau di Jamiah Islamiyah bukan dosen akidah, tapi fokus dakwah tauhid akidahnya luar biasa, ya. Bukan seperti orang-orang yang mengatakan kan setiap orang beda-beda fakultasnya. Naudzubillahi min dzalik. Ya, ini kadang kalimatul haqqin urida bihal batil. Kata beliau, ini bentuk posternya ya. Beliau mengatakan at-tauhid yuhajam. Dakwah tauhid diserang habis-habisan, ya. Wal ilmu nafi wa manhaj salaf yuqawam. Ilmu yang bermanfaat yaitu Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, manhaj salaf, juga diserang habis-habisan. Wa syirku yudkar, sedangkan kesyirikan itu diagung-agungkan, tokohkan orang-orangnya. Wal jahlu yunsar, kejahilan ataupun kebid'ahan disebarluaskan di mana-mana. Wa ahlul ahwa yata'azarun, ahlul bidah mereka saling gotong royong untuk menghancurkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Wa ahlus syahwat yatakatsarun, para pengikut syahwat mereka semakin banyak. Maka kata beliau, fal khairu kullu fi khatar, kebaikan tauhid dan sunnah dalam bahaya. Wa ahlul ardi jami'an ahwat ma yakunun li da'wati tauhid wa sunnah. Kemudian beliau mengatakan penduduk bumi sekarang ini sangat amat butuh kepada dakwah tauhid dan sunnah. Anak ulangi lagi, sekarang kebaikan dalam keadaan bahaya. Penduduk bumi, manusia semuanya, yang kafir maupun yang muslimin, mereka semuanya sangat amat butuh kepada dakwah at-tauhid dan sunnah. Kemudian beliau mengatakan, wa antum ya ahla sunnah mas'ulun, kalian wahai ahlu sunnah, kalian dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dakwah tauhid ini. Faqumu bidakwatikum, segeralah kalian untuk mendakwakan tauhid, bangkit dakwah tauhid. Wajahidu, berjihadlah dengan dakwah at-tauhid, melarang dari kesyirikan. Wasabiru, bersabarlah meskipun dimusuhi dari segala arah, dicaci maki dan sebagainya. Sabiru, isbiru wasabiru. Kemudian kata beliau, wa malam yastati an yakuna musyarikan fala yakun muthabbitan. Barang siapa yang enggak sanggup berjihad dengan dakwah tauhid, melarang dari syirik, maka minimal tidak menggembosi, tidak membisiki orang-orang untuk memusuhi kajian-kajian at-tauhid. Biarkan mereka yang mau dakwah tauhid, jangan malah dituduh yang macam-macam, tidak berakhlak, terlalu keras radikal dan sebagainya. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban Allah pada hari kiamat kelak. Ini ciri khas dakwah as-salafiyah. Para ulama masyayikh dakwah as-salafiyah luar biasa gencarnya dakwah
at-tauhid meskipun mereka dari berbagai fakultas akademik. Ya. Ini yang ditegaskan oleh Syekh Al-Walid di kitabnya Syarah Ushul Sunnah Imam Ahmad tentang ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, wa min khasaisi ahli sunnati wal jamaah annahum yabda'una bis syara' tsumma yakhda'una al-aql lahu. Atau kalau intinya di sini ahlu sunnah lebih mendahulukan Al-Quran dan sunnah daripada akal. Yuqaddimunal an-naqal alal aql. Mendahulukan syariat dibandingkan akal. Akal manusia terbatas, sedangkan Al-Quran dan sunnah wahyu Allah yang tidak ada kebatilan, kesalahan di dalamnya. Akal manusia bisa keliru, sedangkan Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin keliru. Yang ketiga, annahum laisa lahum imamun mu'azzam ya'khuduna kalamahu kullahu wa yada'una ma khalafahu illa Rasulullah alaihi wasallam. Di antara ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidak punya tokoh-tokoh yang dikeramatkan, yang diagungkan, yang dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran. Ya. Mereka Ahlus Sunnah tidak fanatik kepada siapapun. Ya. Tidak membaiat imam mereka, tokoh mereka. Tidak mengkeramatkan tokoh mereka. Ya. Menghormati ya, namun nggak berlebih-lebihan sampai menjadikannya tolak ukur kebenaran. Ya'khuduna kalamahu kullahu. Mengambil semua ucapannya tidak. Sebagaimana kata Imam Malik, kullun yu'khad min qawli wa yutla ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang, siapapun bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali Rasulullah alaihi wasallam. Wa yada'una ma khalafahu. Ahlus sunnah hanya mengambil yang sesuai dengan ajaran Rasulullah alaihi wasallam. Tolak ukurnya qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Yang menyimpang dari qala Allah, qala Rasul wa qala sahabat, maka ditinggalkan. Ya, namun kalau ada ustadz atau dai mengatakan kalau menyelisih ana pasti batil misalnya. Ya, ini sekali lagi ucapan ahli bidah, bukan ahli sunnah wal jamaah. Yang kita tegaskan, yang selalu ditegaskan oleh para ulama, yang menyelisih qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat itu yang batil. Ya, adapun yang menyelisih ucapan ustadz fulan dan fulan bisa jadi ustadznya yang di atas kebatilan. Nah, yang keempat, ittiba'u athar Rasul sallallahu alaihi wasallam batinan wa dhahira wa ma'a ittiba'i sabil mu'minin as-sabiqin minal muhajirin wal ansar. Ahlus sunnah ciri khasnya senantiasa mengikuti ajaran Rasul, ajaran para sahabat Rasul secara zahir maupun batin. Bukan malah nyinyiri ittiba'u Rasul. Ya, dalam segala perkara. Ya. Apapun yang terjadi, mereka senantiasa ittiba kepada Rasul, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam batinan wa dhahira, secara zahir maupun batin. Bukan lahirnya saja mengikut, namun batinnya mengingkari. Naudzubillah min dzalik, seperti orang munafikin. Yang kelima, annahum wasatun bainal firaq. Mereka pertengahan di antara kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin. Ahlus sunnah tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, tidak berlebihan, tidak meremehkan dalam semua permasalahan agama. Contoh dalam masalah tauhid asma wa sifat, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hum wasatun bainal musyabbiha. Mereka pertengahan di antara kelompok musyabbiha yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, yang mengatakan wajah Allah sama dengan wajah makhluk, ini musyabbiha, ini kufur akbar. Dan di antara kelompok Jahmiyah al-Mu'attilah, kelompok Jahmiyah yang mengingkari sifat-sifat Allah. Ahlus sunnah pertengahan, menetapkan Allah punya sifat namun gak sama dengan sifat makhluk. Dalam semua hal pertengahan. Ini perinciannya insyaallah dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Dan alhamdulillah kemarin kita safari dakwah di Jakarta atau Tangerang, kita bahas salah satunya tema pertengahan Ahlus Sunnah. Ya, silakan lihat rekamannya. Yang keenam, wa min khasaisim ismatullah azza wa jalla lahum an takfiri ba'dim li ba'din. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak gegabah mengkafirkan yang menyelisihinya. Ya. Contoh kasus kemarin,
ada oknum yang mengatakan nasikh mansuh dalam Al-Quran itu sama dengan apa? Mencela-mencela misalnya. Atau dalilnya boleh mencela-mencela nasikh mansuh dalam Al-Quran. Syekh Abdul Aziz Rasyid mengatakan ini ucapan riddah kemurtadah. Namun kita nggak mengkafirkan oknumnya, ya, karena mungkin bisa jadi oknumnya nggak waras, ya, atau yang semisal dengannya. Intinya sekali lagi tidak gegabah mengkafirkan oknum, namun ucapannya, keyakinannya kalau memang itu kufur berdasarkan kalau Allah kalau sahabat dikatakan kufur. Pelakunya, ya, stop dulu, ya, mungkin perlu diperiksakan di RSC dan seterusnya. Yang ketujuh, hubbuhum wa salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan mereka kepada para sahabat Rasul dan keselamatan hati dan lisan mereka terhadap para sahabat Rasul. Alias mereka mencintai para sahabat dan tidak membenci serta tidak dengki kepada para sahabat Rasulullah SAW. Poin 8 ini yang kita bahas tadi, ciri ahli sunnah wal jamaah hubbuhum li ulama'il ummah min ahli sunnah. Kecintaan mereka terhadap ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi membaca asar para ulama salaf tentang poin yang ke-8 ini. Bahkan Syekh Walid dalam poin 8 ini menukil ucapan Imam As-Sabuni yang kita baca tadi, ihda alamati ahli sunnah hubbum li a'immati sunnah. Yang keberapa sekarang? Yang ke-9, wa min khasaisihim rafduhum li ta'wil batil. Mereka menolak tafsir takwil yang batil. Seperti takwilnya ahli bidah mengatakan istawa, artinya istaulah, menguasai. Mereka mentakwil misalnya wa malam yakum bima anzalallahu fa'iqahumul kafirun, orang yang enggak berhukum dengan hukum Allah kafir, murtad dan seterusnya. Ini takwil yang batil ditolak oleh ahli sunnah wal jamaah. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala alam. Ya, kita lanjutkan lagi ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah seperti yang tertuang dalam kitab Syarah Ushul Sunnah oleh Syekh Walid hafizallahu taala. Yang ke-10, tazkiyatun nufus duna huluwin. Mereka melakukan pensucian jiwa tanpa berlebih-lebihan. Tentunya tazkiyatun nufus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, bukan ala tasawuf atau yang semisal dengannya. Yang ke-11, mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela selama di atas jalan Allah. Tidak takut dengan celaan orang yang mencela selama di atas jalan Allah. Yang ke-12, mereka meninggalkan debat kusir dalam agama. Mereka meninggalkan debat kusir dalam agama. Yang ke-13, mereka senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan tidak berpecah belah dalam urusan agama. Artinya ketika berpegang teguh dengan sunnah, mereka pasti bersatu. Berpecah belah karena meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Artinya Ahlussunnah bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Yang ke-14, yarauna sam'a wa ta'a li ulatil amr. Mereka senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Mereka senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Bukan malah mencaci maki mereka, bukan malah nyinyiri mereka terus. Wala yakhtalifuna ala immatihim. Ini sekali lagi tidak menyerang pemimpin kaum muslimin. Wa yafuna bi bai'atihim. Selalu mentaati baiat kepada mereka. Wa yasbiruna minhum alal adza, bersabar atas kedzaliman mereka. Wala yakhla'una yadan min ta'atin, tidak memberontak kepada mereka. Wala yufariquna jamaah, dan tidak meninggalkan jamaah pemimpin kaum muslimin. Ini seperti yang kita sampaikan, 10 poin dari sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin.
Ya, ana rasa itu yang bisa kita sampaikan dari ciri-ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah dilanjutkan pada pertanyaan akan datang. Ya, ada beberapa poin lagi. Ini karena sudah ada pertanyaan, kita jawab dulu. Kiat-kiat agar istiqomah, karena di kampung kami kebanyakan mayoritas mereka ahli bidah. Yang pertama, ikhlaskan niat dalam aktivitas kita semuanya karena Allah. Ikut dakwah salafiyah karena Allah, bukan karena ada bisnis, bukan karena ada proyek, bukan karena ada jodoh dan seterusnya. Namun lillah wa fillah, ikut dakwah salafiyah, ikut akidah salaf, manhaj as-salaf, bukan karena urusan dunia. Yang kedua, perbanyak doa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min rahmah innaka antal wahhab. Kemudian banyak mengingat keutamaan istiqomah di atas agama Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan. Kemudian yang keempat, dekat dengan atau bersahabat, ya, belajar ilmu kepada yang di atas akidah dan manhaj salaf, ya, bukan yang mencela-mencela, bukan yang menyimpang dari akidah manhaj salaf. Kemudian juga banyak membaca sejarah Rasul para salaf, bagaimana mereka dahulu mendapatkan berbagai macam ujian namun mereka tetap bersabar. Kemudian juga kata ulama, di antara cara istiqomah di atas kebenaran yaitu mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Contoh tadi, wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin diamalkan. Itu akan semakin menjadikan kita istiqomah. Nah, semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas al-haq, kebenaran. Ini bolehkah kita melihat sulap? Ya, Rasul mengatakan min husni islami mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan yang tidak bermanfaat. Nah, apakah Imam Syafi'i tidak menjelaskan tentang akidah? Sebenarnya bagaimana akidah beliau? Ya, beliau menjelaskan dalam berbagai macam kesempatan di kitab-kitab beliau. Meskipun tidak ada langsung kitab akidah karangan Imam Syafi'i, sebagaimana Imam Ahmad punya kitab Ushul Sunnah dengan sarahnya di sini misalnya Syekh Wali. Imam Syafi'i menjelaskan masalah akidah. Ini sekali lagi ijma' salafus saleh. Mereka pasti menyampaikan tentang masalah akidah. Ya, dan itu terbukti dalam kitab-kitab beliau. Dan itu yang dipahami oleh ulama-ulama setelah beliau, terutama dari mazhab Syafi'i. Dan sudah kita sampaikan, misalnya akidahnya Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, menyampaikan kitab Syarhus Sunnah tentang akidah. Itu beliau warisi dari Imam Asy-Syafi'i. Demikian pula Imam Al-Humaidi, gurunya Imam Bukhari, yang juga muridnya Imam Syafi'i. Satu lisan liting dengan Imam Al-Muzani, punya kitab akidah Ushul Sunnah. Itu adalah warisan juga dari Imam Asy-Syafi'i. Bahkan di kitab ini, Aqidah Salaf wa Ashabul Hadis, ya, kita mau buktikan juga Imam As-Sabuni yang juga merupakan ulama mazhab Syafi'i di abad ke-5 Hijriah, beliau menyampaikan akidah Imam Syafi'i tentang Allah di atas langit, Allah istiwa di atas arsy. Di halaman di sini halaman 188, Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i mengatakan, wa imamuna Abu Abdillah Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ihtajja fi kitabi al-mabsut fi mas'alati i'taqir raqabal mu'mina fil kafara wa anna ghal mu'mina la yasih takfiru biha bi khabari Mu'ayyah bin Hakam wa annahu arada an yu'tiqal jariyah as-sauda li kafara wa sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an itaqi iyaha famtahanaha Rasulullah sallallahu faqala laha man ana fa asyarat ilai wa ila sama. Kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, imam kami, itu imam mazhab Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i, kunyanya Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dalam kitabnya Al-Um yang sangat luas sekali, beliau ketika membahas masalah hukum memerdekakan budak yang mukminah, beliau berhujjah dengan hadis riwayat Muslim tentang perempuan budak jariyah yang ditanya oleh Rasul, siapa aku? Kalau dalam riwayat di sini, sang budak perempuan mengisyaratkan ilaihi, kepada Rasul dan ke atas langit. Rasul adalah utusan Allah yang di atas langit. Kalau dalam riwayat Sahih Muslim, fis sama,
Allah di atas langit. Kemudian kata Imam As-Sabuni, wa innama ihtajja Syafi'i rahmatullah alaihi alal mukhalifin fi qaulihim bi jawazi itaqir raqabal kafira fil kafara bi hadha khabar li'tiqadihi anallaha subhanahu fawqa khalqihi. Imam Syafi'i ketika menukil hadis budak perempuan tadi karena keyakinan akidah beliau Allah di atas makhluknya wa fawqa sab'i samawati ala arsyihi, dan bahwasanya Allah di atas langit yang ketujuh di atas arsy-Nya, kama mu'taqadul muslimin min ahli sunnah wal jamaah salafin wa khalafihim, sebagaimana ini adalah akidah kaum muslimin dari ahli sunnah ya wal jamaah yang sejati sejak dulu sampai yang terakhir. Jadi ini sekali lagi Imam Syafi'i menjelaskan, cuma orang-orang sekarang yang tidak mau mengikuti ajaran Imam Asy-Syafi'i dalam masalah al-aqidah. Ketika mereka mengatakan kita pakai akidahnya Asy'ariyah, fikihnya Syafi'i. Kenapa kok nggak akidahnya Syafi'i sekalian? Padahal Imam Syafi'i yang lebih salah, lebih utama. Ya, ini sekali lagi menunjukkan kebatilan mereka. Sekali lagi Imam Syafi'i di antara akidah beliau mengatakan Allahu fis sama, wallahu taala a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.